Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanggal 13 Maret ya, harinya hari Rabu. Ini outlook yang kemarin, yang hari Senin kemarin itu antisipasinya kalau misalkan untuk indeks dolar, harga mampu bergerak ini support minor. Kalau misalkan ke break ini masih ada potensial harga lanjut ke 103.00 sampai dengan menguji level area pivotnya yang berada di 103.15 tentunya. Dan ini ketika harga ke atas, harga reject, kemudian harga balik lagi. Kuncinya adalah balik lagi di level area support 102.62. Kalau misalkan hari ini harga mampu tembus ataupun break di bawahnya 102.62, masih ada potensial ini mungkin menguji level area zona demand yang berada di bawah itu kurang lebih di kisaran 102.300an kurang lebih. Cuman sih antisipasinya untuk saat ini sampai dengan besok siang ya, sampai dengan besok siang itu kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawahnya 102.62, ini masih ada potensial harga pelan-pelan ngerambat gerak ke atas. Tentunya perhatikan aja level area zona supply. Kalau misalkan zona supply ini jebol, masih ada potensial mungkin Kamis malam berkaitan dengan data fundamental ataupun kalender ekonomi yang akan dirilis. Itu mungkin kalau misalkan surprise positif untuk Amerika, 103.700 mungkin akan dicapai, ini yang mesti diantisipasi. Selanjutnya adalah untuk gold. Gold untuk kemarin udah TP ya, kurang lebih dapat sekitar 225 sampai dengan 230 pip lah untuk kemarin, dan ini udah selesai, udah beres. Zona supply baru dan saat ini masih diuji. Itu kurang lebih di sini untuk zona supply-nya, tapi hati-hati di kirinya, di kiri yang di sini ini spike atas bawah. Jadi ini tetap masih diwaspadai, diantisipasi. Kita rubah dulu untuk zona supply-nya. Nah, skenario untuk gold ya, kalau misalkan dari segi time frame satu sampai nanti penutupan H4, kalau misalkan zona supply ini mampu ke jebol, masih ada potensial ini dari segi time frame kecil yang mungkin koreksi menuju level area resisten yang pertama yang di 2175 terlebih dahulu. Cuman sih terus terang ini saya ragu ya, mungkin kalau mendekati sih oke, tapi kalau kalau break ke atas ini terus terang saya masih ragu, meskipun masih ada potensial itu harga lanjut break ke atas atau sideways dulu sebelum terjun lebih dalam tentunya. Cuman khusus malam ini sampai dengan besok, hati-hati selama harga tidak mampu bergerak di atasnya 2175 atau pembulatan di 76 ya kurang lebihnya, mungkin ini akan terkoreksi terlebih dahulu menuju level area 2137, ini yang mesti diwaspadai. Dari segi pergerakannya kurang lebih ya, ruang geraknya antara resisten pertama ke pivotnya itu kurang lebih ruang gerak sekitar 385 pip, ini yang mesti diantisipasi. Cuman untuk saat ini saya masih belum menyarankan untuk re-entry lagi, karena ini khawatirnya ini masih lanjut koreksi dari segi time frame kecil ya. Time frame kecilnya koreksi ke atas dulu baru lanjut ke bawah, itu yang mesti diwaspadai. Kalau time frame gedenya sih sebenarnya trennya sih masih uptrend. Kalau untuk satu hari ke depan ya, sampai dengan Kamis malam ini sebelum data keluar, saran saya adalah yang ada posisi buy, saran saya adalah mending lock posisi atau keluar posisi. Itu yang dikhawatirkan kalau misalkan kejadian data fundamental ataupun kalender ekonominya itu nanti rilis data positif, ini bisa mendadak jatuh ke bawah. Ini skenario untuk besok ini. Cuman untuk planningnya, untuk saya pribadi ini masih sell, tetapi karena kemarin itu sudah TP, jadi ini saya mau lihat dulu progresnya itu seperti apa. Saya akan cari setup ancang-ancang sell, tentunya itu kurang lebih saya akan pantau di level ini, zona yang di blok biru ini saya akan pantau terlebih dahulu sebelum cari ancang-ancang setup sell lebih lanjut. Cuman kalau harga masih bermain-main aja di kurang lebih di sini di kisaran 2160 sampai dengan 2165, mungkin saya akan wait and see dulu. Jadi kalau misalkan digambar sementara, karena ini polanya belum terbentuk dan belum ada konfirmasi lagi yang jelas, sementara planningnya adalah setupnya untuk besok ini, gambaran saya mungkin saya akan ngambil sell upsell, tetapi untuk area entry-nya ini masih belum jelas akankah di sini atau justru di atasnya, ini masih belum jelas. Sementara saya taruh di sini dulu. Kemudian stop loss saran saya adalah di atasnya 2190. Untuk stop lossnya ruang gerak hampir 200 pip dengan risk rewardnya 300 sampai dengan 350 pip, ini mungkin oke. Next adalah GBP USD, ini sama. GBP USD ini sesuai planning. Kemudian
Perhatikan level area zona tengah atau pivot yang saat ini berfungsi sebagai support harga ketika break ke bawah. Zona kuning ini sudah dijebol ya, ini dihapus saja. Ketika break ke bawah harga berhasil balik lagi, dan ketika kembali lagi ke bawah ini tertahan di level area support atau pivot weekly-nya yang berada di 1.2773. Masih ada potensial untuk GBP USD ini sedikit pelan-pelan merambat ke atas. Mungkin penentunya sama, mungkin besok kita akan ngeliatin pergerakan signifikan. Cuman kuncinya selama harga tidak mampu bergerak di 1.2773 di bawahnya, ini masih ada potensial untuk GBP USD ini sideways antara level area pivot weekly-nya sampai dengan batasan teratas sebagai resisten pertama ada di 1.2855, kurang lebih di sini dulu. Antisipasi planningnya tetap planning sell, tetapi saran saya adalah tunggu dulu kurang lebih di sedekat mungkin di level area resisten ini mungkin oke, karena ini di kirinya di sini juga ada zona supply baru sebenarnya, ini sudah terbentuk kemarin, mesti diantisipasi pas banget mepet dengan level area resisten. Kemudian ketika reject bawah ini pas di garis pivotnya, jadi ini mesti diantisipasi. Cuman kalau mau buy sekarang, terus terang saya tidak menyarankan, mending tunggu aja besok, karena ini takutnya nanti bisa mendadak balik ke arah tutup di bawahnya pivot lanjut ke support satu, itu yang dikhawatirkan. Jadi mungkin nanti di telegram lah, di telegram nanti saya update kalau misalkan sudah masuk zona entry. Euro USD ini potensial masih sideways, pergerakan itu sesuai diantisipasi yang kemarin. Kalaupun harga bergerak ke bawah, itu kurang lebih batasan yang akan menjadi fokus. Yang pertama adalah support minor di sini 1.0915, dan ini sudah ke break. Jadi ini bisa dihapus dulu zona yang di sini, level area yang di blok biru sudah ke break dan harga lanjut ke atas. Masih ada potensial ini, yang saya khawatirkan adalah sideways antara 1.09500 sampai dengan batasan terbawah itu sebagai level pivot ada di 1.08895, kurang lebih di sini. Jadi ini masih ada potensi sideways, cuman untuk ancang-ancang cari setup baik buy ataupun sell ini ringnya terbatas karena physical price levelnya perhatikan 1.100 sebagai physical price level. Jadi kalaupun harga keangkat ke atas itu range-nya itu terbatas, terlepas dari harga mampu bergerak di atasnya 1.0950, itu ruang gerak sekitar 50-an pip. Jadi ini kurang lebih ini masih belum bisa dikategorikan untuk saat ini, penerusan uptrend ini masih belum bisa selama harga belum mampu bergerak di atasnya resisten yang pertama. Jadi planningnya untuk Euro USD masih tetap wait and see dulu. Di USD pergerakan kemarin itu harga kurang lebih ya, ketika rilis data ekonomi kemarin itu spike-nya atas bawah itu 52 pip kurang lebihnya, dan ini kategorinya masih sideways di antara zona tengahnya 0.6572 sampai dengan resisten pertama ada di 0.6635. Ini masih belum jelas akankah ini nanti, yang saya khawatirkan balik lagi mendekati level area resisten ke reject dan harga meneruskan perjalanan dari segi tempo kecil itu drop terlebih dahulu. Ini untuk audio USD planningnya masih tetap sell, tetapi saran saya adalah wait and see dulu, biarin ini ke atas dulu, konfirmasi pembalikan arah mungkin baru oke kalau mau ngambil setup sell. USD CAD harga tertahan di level area pivot atau resisten untuk saat ini yang bertumbuk dengan zona supply. Pergerakan ini masih ada potensial dari segi H1 sampai dengan besok siang ini pelan-pelan merambat ke bawah. Kuncinya satu, selama harga tidak mampu membentuk low yang berada di sini kurang lebihnya, ini masih ada potensial untuk USD CAD ini keangkat ke atas, menguji sekali lagi level area zona supply yang bertumbuk dengan level area pivotnya, pivot weekly ini sampai ke break. Mungkin kita akan lihatin pergerakan ke atas menuju level area resisten pertama yang ada di 1.3575 kurang lebihnya. Untuk saat ini mungkin bisa dipertimbangkan. Kalaupun mau cari ancang-ancang untuk cari setup buy, saran saya adalah tunggu sedekat mungkin di level area yang low yang ada di sini, kurang lebihnya di garis biru 1.3466 kurang lebih di sini, baru nanti perhatikan akankah ada konfirmasi pembalikan arah atau tidak. Kalaupun ada konfirmasi pembalikan arah mungkin oke, kalau mau dijadikan planning ancang-ancang dari setup pembelian, dengan risikonya untuk stop loss itu kurang lebih 40 pip, tapi sebagai targetnya ruang gerak sekitar menuju resisten pertama itu 100 pip kurang lebihnya. Ini oke, cuman saat ini statusnya USD CAD adalah wait and see dulu. Swiss ini sama masih sideways, jadi
Harga sebenarnya dari pembukaan market kemarin sampai sekarang ini masih belum kemana-mana. Masih tertahan di level area pivot weekly-nya yang berada di 0,8797 sampai dengan support yang pertama yang berada di 0,8751. Dan ini kemarin ketika harga bergerak ke bawah pas banget, yang bertumbuk dengan zona demand di kiri ke reject ke atas, tetapi pergerakan kemarin itu sayangnya harga tidak mampu tutup di atasnya level area pivot atau saat ini berfungsi sebagai resisten. Ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Potensial ini muter aja, setlist dulu sampai salah satu break, baru ini mungkin akan ngeliatin tren yang jelas. Jadi ini USD Swiss saat ini adalah wait and see dulu. Terakhir adalah USD CPY. Untuk USD CPY, zona supply yang di sini yang berada di support satunya kemarin itu yang 147.16 ini sudah ke break. Satu kondisi aja, kalau misalkan harga ini mampu ke bawah selama support satu ini bertahan, harga tidak mampu bergerak di bawahnya, ini mungkin oke kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian dengan targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu, kurang lebih di kisaran 148.500 sampai dengan 148.65 kurang lebih, ini mungkin oke ya. Kalau misalkan digambar untuk ISD-JPY planningnya, kalau misalkan support bertahan, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah baru entry posisi, ini mungkin oke. Kecuali untuk teman-teman yang tadi ketika harga ke bawah tadi itu ke reject, mungkin sudah ada entry posisi di sini sih sebenarnya nggak masalah, tapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 65 pip di bawahnya low yang berada di sini, ini mungkin oke untuk naruh stop lossnya. Tapi dari segi targetnya ini masih terbatas dulu antara 110 sampai dengan 120 pip, ini mungkin oke untuk dijadikan targetnya. Jadi gambaran beberapa pair forex dan juga gold untuk minggu ini, terutama ulasan untuk hari ini dan besok ya, ini mending saran saya adalah standby dulu. Kalau tidak ada konfirmasi yang jelas, konfirmasi yang valid, saran saya adalah wait and see dulu, jangan paksa masuk ke market, takutnya nanti belum ada konfirmasi masuk ke market malah ke sabet untuk stop lossnya. Jadi ingat, jangan overload, jangan overtrade, jadikan video ini sebagai hanya sebatas referensi atau gambaran. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Kemungkinan nanti untuk update cepatnya nanti di Telegram ya, kalau misalkan ada waktu nanti di Telegram, kalau misalkan sudah masuk zona entry mungkin saya akan kabari lebih lanjut. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.